Makin paham, makin sehat. Hari ini kita akan membahas tentang binge eating disorder. Binge eating disorder adalah suatu mental disorder yang masuk dalam kriteria DSM, Diagnostic Statistic Manual, yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association. Merupakan suatu gangguan makan di mana pasien biasanya melampiaskan stres psikologisnya dengan makan yang berlebihan. Itu termasuk dalam kriteria mental disorder di DSM. Kriteria diagnosis BED juga ada di DSM dan biasanya ditandai dengan stres yang cukup berat. Dan itu biasanya sudah terjadi, ada polanya. Nggak harus orang gemuk itu didiagnosis dengan BED, karena yang kurus pun bisa binge eating disorder. Itu lebih ke pola ya. Pola di mana seseorang menyelesaikan masalah psikologisnya dengan makan berlebihan. Jadi kadang-kadang ada pasien yang misalnya dia datang ke minimarket, terus dia beli banyak jajanan atau makanan, terus dia habiskan dalam satu waktu gitu. Tapi biasanya pasien-pasien BED setelah menghabiskan itu dia ngerasa bersalah. Kadang-kadang ada yang berkembang dengan akhirnya dia beli laksatif mungkin untuk mengeluarkan, atau mungkin kadang-kadang berkembang dari bulimia sehingga dia kadang-kadang pasien sampai muntahin makanannya. Dan yang terpenting biasanya setelah memakan makanan dalam jumlah besar ada penyesalan di sana. BED ada banyak penyebabnya ya, dari perilaku, dari genetik, tapi intinya 94% pasien BED itu biasanya disertai dengan gangguan mental lainnya. Baik misalnya ADHD, kita itu karena impulsivitasnya yang bisa memicu, atau bisa juga pada pasien-pasien borderline personality disorder. Jadi memang multifaktorial biasanya menyebabkan BED ini. BED biasanya seperti yang tadi saya jelaskan ya, BED itu biasanya memang ada penyertanya. Seringkali kita harus menyelesaikan masalah nggak cuma BED-nya. Biasanya lebih sering kita menyelesaikan masalah underlying problemnya yang menyebabkan seseorang akhirnya terperangkap dalam pola siklus BED ini. Untuk BED, saya rasa paling baik adalah kita ngelihat dulu ya, karena memang tinggi banget kan persentasenya, 94% itu ada komorbidnya. Jadi memang penanganannya nggak bisa sama dalam setiap masalah, dalam setiap kasus. Kita harus lihat apa yang mendasari seseorang sampai punya pola untuk menyelesaikan masalah psikologis ini dengan makan yang banyak. Jadi begitu sekilas tentang BED, makin paham, makin sehat.